Baik, selamat malam kawan-kawan. Hari ini saya Aldo Amarlimbong akan membawakan podcast Irsa edisi ketiga bersama Bang Agung Prakoso. Jadi Bang Agung Prakoso ini adalah mahasiswa ilmu hubungan internasional angkatan 2016. Beliau sedang fokus mengerjakan skripsi. Apa kabar nih Bang? Keadaannya? Bang Agung. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Kesibukannya apa aja nih Bang sekarang? Sekarang lagi sibuk ya. Pertama karena semester atas ya. Saya sekarang semester 9. Nah, kesibukan saya sudah pasti yang pertama itu adalah skripsi, melanjutkan membuat penelitian skripsi dan segala macamnya sebagai tugas akhir. Lalu juga saya sekarang aktif di NGO Indonesia for Global Justice sebagai staf magang lagi gitu. Sebenarnya saya sudah pernah magang di sana, tapi kemudian lanjutkan lagi magangnya karena memang pandemi ini nggak ada nggak ada kesibukan lain ya, karena ke kampus juga nggak boleh gitu kan. Akhirnya juga saya bisa kerja dari rumah dan ya karena pandemi ini juga ada beberapa agenda dari skripsi saya juga terhambat gitu kan, seperti masalah bimbingan dan lain-lain itu juga mengalami keterhambatan itu sih. Jadi sekarang sibuk kalau ditanya sibuk apa ya sibuk di skripsi aja, tapi nggak tahu juga kalau sibuknya itu beragam lah istilahnya. Berarti masih berputar di akademis Bang ya? Iya, alhamdulillah masih berputar di Ini. alhamdulillah statusnya masih mahasiswa, belum Iya. sebagai pengangguran. Iya. Jadi buat kawan-kawan angkatan 2016, 17 ataupun 18, sebagai informasi, ternyata Bang Agung Prakoso ini pernah menjadi Bupati Ilmu Hubungan Internasional, Bang ya. Yang ketiga, Bang, kalau nggak salah ya. Iya, sorry. Iya, saya yang ketiga. Dan menjadi angkatan pertama di mahasiswa. Ya, angkatan 2016. Berarti kalau nggak salah dong kalau kita bilang memang Bang Agung ini paham dengan sejarah ataupun dinamika bagaimana kemudian himpunan ini bisa terbentuk, Bang. Mungkin bisa dijelaskan Bang, dari awalnya gimana hubungan ini bisa di mana himpunan ini bisa berdiri dan hingga eksis hingga hari ini, Bang. Iya. Kalau paham ya kan sedikit banyaknya saya tahu lah bagaimana awal cerita dari pembentukan dan juga sedikit banyak terlibat di dalam pembentukan dari awal organisasi ini berdiri. Jadi IRSA itu kami karena sebagai angkatan 2016 kita sadar betul bahwa kita membutuhkan organisasi yang dapat menghimpun seluruh elemen mahasiswa ilmu hubungan internasional sekaligus membantu dalam pengembangan akademik dan juga soft skill serta minat dan bakat kita. Nah, tentu kita punya disediakan ya beragam di organisasi divisi, baik pun di Unsri. Banyak sekali organisasi yang bisa kita ikuti. Tapi untuk yang spesifik dalam hal akademis, seperti ilmu hubungan internasional, tentu kita memerlukan organisasi tersendiri. Kita mungkin bisa saja ikut pers mahasiswa atau pecinta alam atau juga kerohanian dan lain-lain. Tetapi kalau dalam bidang akademik yang spesifik terhadap ilmu hubungan internasional, tentu kita perlu satu organisasi khusus yang bisa menghimpun kita. Maka dari itu kemarin pada saat sejak awal kita masuk, sejak LPK 2, kita sudah melihat kawan-kawan jurusan lain, prodi lain itu sudah memiliki apa yang namanya mereka sebut himpunan mahasiswa jurusan. Nah, kemudian ya tentu sebagai angkatan 2016 kami juga berharap bahwa kami juga berpikir bahwa kita perlu buat organisasi ini. Kita beri nama himpunan mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional. Akhirnya setelah melalui masa diskusi yang panjang menurut saya, ketika kami selesai masuk ke dalam resmi sebagai mahasiswa ilmu hubungan internasional, kami angkatan 2016 melalui ketua angkatan masing-masing baik di Indralaya maupun di Bukit di Palembang itu sepakat untuk membentuk himpunan mahasiswa. Akhirnya pembentukannya ini difasilitasi oleh BEM dan DPM untuk melaksanakan musyawarah besar yang pertama pada waktu itu tanggal 21 Agustus 2016. Jadi kawan-kawan
dari seluruh mahasiswa HI itu berkumpul untuk merumuskan ya, sama seperti pembentukan Indonesia. Kita duduk sidang untuk merumuskan bagaimana dasar-dasar dari himpunan ini sendiri, nama himpunan, logo himpunan, strukturnya, serta memilih ketuanya. Pada tanggal 21 Agustus itulah kenapa kemudian 21 Agustus itu diperingati sebagai hari lahirnya dari organisasi ini. Iya. Juga sekaligus memilih ketua umum pertama. Waktu itu saudara Rizky Rafido terpilih sebagai ketua umum pertama. Dan dari situlah resmi IRSA berdiri. Memang kalau bicara dinamika yang terjadi sampai sekarang ya, tentu sebagai suatu organisasi baru, kita tentu memiliki dinamika yang cukup tajam. Jangankan organisasi, negara saja seperti Indonesia saja, sampai akhirnya sampai sekarang gitu kan, memiliki perdebatan dinamika yang mengarahkan ke bagaimana nantinya untuk sampai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Nah, sama di organisasi juga begitu. Pada awal-awal mungkin IRSA tidak banyak kegiatan ya, saya harus akui itu bahwa tidak banyak kegiatan, tapi kemudian lambat laun kita belajar dari yang sebelumnya. Kita belajar banyak bagaimana cara mengorganisir kelompok, bagaimana cara mengorganisir diri, bagaimana cara manajemen kegiatan dan lain-lain, sampai akhirnya di periode-periode berikutnya kita insya Allah bisa lebih baik dan lebih baik. Itu sih. Jadi kalau dinamikanya banyak ya. Pertama karena pada tahun pertama itu tidak banyak kegiatan, jadi orang menganggap bahwa banyak yang beranggapan bahwa ini ESA kemana gitu, kok tidak ada kegiatan sama sekali. Akhirnya kami membuktikan diri, tapi tetap bisa memiliki kegiatan walaupun tidak banyak jumlahnya. Kemudian berjalan waktu di periode berikutnya, IRSA sudah mulai memperbaiki sistem perekrutan, kaderisasi ya istilahnya. Dengan kaderisasi angkatan 2017, lalu kemudian kaderisasi itu diperbaiki lagi di 2018. Nah, itu kemudian yang diperbaiki terus ya, sampai kemudian kegiatan-kegiatannya bertambah seiring dengan jalannya waktu. Dan Ya mungkin ini periode keempat ya, terhambat karena pandemi. Ya. Itu. Ya baik. Mungkin yang menarik gini Bang, mungkin sebagai karena Bang Agung sudah bahkan hadir di saat pembentukan himpunan ya. Mungkin yang menarik karena sebagai kan kalau kita mau membentuk himpunan kan pasti kan ada membuat ADRT yang baru, membuat pokoknya semuanya baru lah gitu. Apa yang menjadi patokan Bang ketika waktu membentuk himpunan mahasiswa ilmu hubungan internasional Bang pada saat itu? Karena kalau kita bilang patokan IRSA pada pembentukan IRSA pada saat itu adalah BEM ataupun DPM, ADRT BEM atau DPM, itu kan sebenarnya kan sah-sah saja, tapi nantinya apa ya? Ada perbedaan tupoksi di sana. Nah, mungkin kalau IRSA ini apa Bang yang melatar belakangi ADRT-nya ataupun yang lainnya begitu? Ya, saya tidak terlibat langsung ya di dalam perumusan ADRT pertama sebelum dimubeskan. Jadi prosesnya itu kami melalui ketua angkatan dan wakil ketua angkatan, baik Indralaya maupun Bukit, mereka yang terlebih dahulu merumuskan bagaimana kemudian ADRT itu. Jadi kalau tidak salah dari cerita teman saya, dari saudara Wahyu dan saudara Yoga itu, perumusannya ya mereka mengambil dari beberapa contoh ADRT dari organisasi lain, baik dari dalam FISIP maupun di luar FISIP, baik dari HI, dari universitas lain dan lain-lain. Akhirnya kemudian itu disesuaikan terlebih dahulu, dicocokkan, tapi kemudian rancangan mentah ini tidak begitu saja langsung disahkan, tapi rancangan mentah ini dibawa lagi ke musyawarah besar. Nah, dari musyawarah besar itulah kemudian kawan-kawan mahasiswa seluruh angkatan 2016 itu menyampaikan pandangannya terkait dari ADRT ini. Jadi banyak juga dari ADRT yang dirancang itu dirombak lagi sampai kemudian disahkan pada waktu itu. Jadi ya sebenarnya sah-sah saja ya kan kita mengambil ADRT dari organisasi-organisasi lain, asal itu disesuaikan dengan kondisi kita berada. Nah, dan itu disesuaikan lagi karena kemudian
mahasiswa HI angkatan 2016 pada waktu itu juga memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang akhirnya juga diterima oleh forum. Apa ya, kalau tidak salah, ya seperti nama himpunan gitu kan. Nama Iya. himpunan. Awalnya kita cuman punya nama himpunan mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional. Nah, sampai akhirnya, itu terjadi perdebatan yang cukup panjang gitu kan, karena memang perihal nama sih. Indonesia saja dapat nama Indonesia itu kan setelah jalan sekian tahun ya kan. Dulu kita Iya. nyebut diri kita Hindia Belanda, Jawa, Sumatera itu berbeda-beda segala macam. Akhirnya ketemu nama Indonesia. Nah, akhirnya nama Irsa itu sendiri dilatar belakangi oleh kita tidak ingin ada nama yang kita ingin punya nama yang identik. Kita ingin punya nama yang identik dengan Universitas Sriwijaya, tidak sama dengan kawan-kawan yang lain. Kita mungkin bisa menggunakan singkatan-singkatan HIMA dan lain-lain. Itu juga sudah diusulkan oleh beberapa kawan, tapi oleh forum sepakat agar menggunakan nama Irsa gitu, yang merepresentasikan bahwa berasal dari bahasa Inggris itu merepresentasikan bahwa kita siap untuk terjun di dunia internasional. Kemudian ada Sriwijaya di dalamnya, gitu kan. Itu juga merepresentasikan kita. Jadi Irsa sebagai nama yang unik. Jadi catatan tersendiri ya, nama itu kemudian di dalam pertemuan-pertemuan internasional, di dalam pertemuan-pertemuan mahasiswa ilmu hubungan internasional se-Indonesia, kita punya nama tersendiri. Orang-orang mengingat, Universitas Sriwijaya, nama himpunan HI-nya itu IRSA, International Relation, S-nya itu Sriwijaya Student Academy. Jadi kayak sebuah prestis tersendiri lah bagi HI Unsri gitu, dengan nama itu. Dan itu yang terjadi di musyawarah besar. Walaupun sudah ada rancangannya, tapi kita tetap terjadi perdebatan-perdebatan di sana yang sampai akhirnya disepakati oleh forum sampai sekarang. Itu sih. Iya, baik. Dan juga memang ternyata pada saat tahun ketiga itu Abang menjadi bupati, Bang, ya? Ya. Iya, di tahun ketiga. Itu kenapa, Bang, bisa menjadi bupati? Ataupun memang ada masa yang mendorong, ataupun memang Abang memang ada rencana, ada step-step nih, di tahun ketiga saya harus jadi bupati nih, atau gimana gitu? Mungkin apa yang melatar belakangi, Bang? Kalau ambisi pribadi ya, sebenarnya tidak ada ambisi pribadi. Tidak ada ambisi pribadi karena memang saya sejak awal masuk ke ilmu hubungan internasional, saya mengatakan pada diri saya bahwa saya harus aktif di organisasi. Karena memang saya sudah terbiasa dari SMA, ikut di berbagai macam, dari SMP bahkan ikut dalam organisasi. Sampai akhirnya ketika kuliah, saya menikah diri bahwa posisi saya di ilmu hubungan internasional, saya harus bermanfaat bagi orang lain. Mau sebagai apapun itu yang pertama. Itulah kemudian yang melatar belakang saya pada masa periode pertama, saya masih belum merasa layak, saya tidak maju di pemilihan periode pertama dan periode kedua. Karena saya merasa bahwa diri belum pantas, belum mempunyai pengalaman yang cukup, dan sementara teman-teman saya sudah mempunyai pengalaman yang cukup. Tapi saya tetap berprinsip bahwa saya harus memiliki kebermanfaatan. Prinsip itu yang saya selalu jaga. Saya ikut organisasi itu baik kebermanfaatan itu harus saya pertama, kalau saya ikut organisasi ya, organisasi itu paling tidak bermanfaat bagi diri saya, atau yang kedua saya bermanfaat bagi organisasi tersebut. Nah, saya berharap Irsa punya keduanya untuk saya gitu kan. Saya bermanfaat dan Irsa juga bermanfaat untuk saya. Jadi pertama kali di 2016 saya ikut prosedur open recruitment dan segala macam. Pada waktu itu saya juga tidak meninggalkan organisasi-organisasi lain. Saya berpandangan bahwa kalau Irsa tidak punya kakak tingkat dan kami harus membentuk organisasi ini secara mandiri, itu artinya saya harus belajar di organisasi lain juga untuk akhirnya ilmunya dibawa ke Irsa gitu kan. Akhirnya di 2016 saya juga ikut DPM Kaimunti sebagai staff dan juga keluarga mahasiswa organisasi. Dan alhamdulillah ternyata di dua organisasi tersebut saya mendapatkan beberapa pengalaman yang akhirnya saya bawa ke Irsa. Di 2016 walaupun saya waktu itu sebagai staff biasa ya, sebagai anggota biasa,
saya memiliki kebermanfaatan, saya punya beberapa ide gitu untuk disumbangkan ke organisasi ini. Akhirnya di 2017 oleh teman saya, Saudara Fauzan, itu dipercaya untuk jadi kepala departemen PPSDM. Di situ juga kembali lagi saya menggunakan berbagai macam riset ya saya lakukan kepada organisasi-organisasi lain. Sampai akhirnya pengalaman-pengalaman dari organisasi lain itu saya bawa ke IRTA dan di tahun 2018 kawan-kawan menilai bahwa beberapa kawan ya yang dekat dengan saya juga menilai bahwa pengalaman saya cukup untuk menggerakkan IRSA ke depannya untuk diberikan kepada teman-teman terutama angkatan 2017 dan 2018 untuk menggerakkan IRSA ke depannya. Nah, itu yang kemudian mendorong saya untuk ya udah saya maju sebagai pemilihan bupati dan diamanahkan oleh teman-teman itu jadi bupati. Itu sih. Jadi saya nggak ada ambisi pribadi ya. Dulu sebenarnya sempat terlontar candaan sih. Candaan ketika waktu itu pemilihan ketua angkatan. Jadi waktu pemilihan ketua angkatan, teman-teman bilang bahwa siapa yang mau jadi ketua angkatan? Teman-teman nanya saya gitu kan, kamu mau nggak jadi ketua angkatan? Bilang ketua angkatan itu sama ketua himpunan beda nggak sih kan? Aku bilang gitu. Iya beda. Nggak usah, saya mau jadi ketua himpunan saja. Sebenarnya itu kelakar saja sih sebenarnya. Cuman nggak tahu ternyata di apa yang kita ucapkan itu bisa saja jadi doa gitu kan. Akhirnya kita tercapai juga gitu. Itu sih. Ya, karena saya juga terlahir dari masa-masa ketika Bang Agung menjabat ya, sangat merasakan lah. Bahwa ternyata Bang Agung ini banyak sekali mentransfer ilmu-ilmu yang didapat di organisasi lain, Bang ya. Iya, yang jelas gini ya, yang jelas ilmu itu akan semakin kuat di dalam diri kita kalau kita bagikan ke orang lain. Makanya saya tidak pernah ragu-ragu kalau kemudian ada beberapa teman atau adik-adik tingkat atau jurusan lain yang nanyain pendapat atau meminta bantuan atas beberapa permasalahan. Saya bantu sebisa saya gitu kan, mampu saya dan misalkan asal masih sesuai kapasitas ya. Asal sesuai kapasitas, saya mengetahui hal tersebut dan argumentasi saya rasa kuat, saya akan berani untuk menyuarakan. Itu sih. Jadi semakin kita memberikan ilmu, saya pikir itu akan semakin kuat di dalam diri kita ilmu tersebut. Jadi nggak akan berkurang sama sekali. Maka itulah kenapa di beberapa organisasi lain itu saya terapkan di IRTA, saya terapkan di IRTA itu sih. Karena menjadi permasalahannya ini ya, karena kita tidak punya cutting kan, dari 2016 tidak punya cutting. Tentu kita mau belajar dari mana gitu kan. Sementara kita sudah mengklaim diri bahwa kita akan menjadi organisasi yang mandiri, kita akan jadi organisasi yang tidak mau diintervensi oleh organisasi-organisasi lain. Nah, untuk itulah kami akhirnya mampu atau kemudian tidak cuma saya, banyak juga teman-teman yang dari pengalaman di organisasi lain untuk kemudian dibawa ke IRTA. Namun tetap disesuaikan dengan kultur masing-masing. Iya, dan mungkin yang paling menarik adalah, kalau yang saya lihat Bang ya, pada saat, Abang menjabat itu memang yang paling berkesan adalah ketika, kegiatan-kegiatan diskusi dan literasi itu cukup berperan pada saat itu Bang ya, di kabinet pembaruan Bang ya? Iya, pembaruan. Kabinet pembaruan, Iya. acara-acara ngopi ataupun, diskusi bersama walhi, festival waktu itu saya ingat, itu kan sangat erat sekali itu dengan, isu-isu yang kemudian memang berkaitan dengan hubungan internasional. Apa yang melatar belakangi? Kenapa kemudian, diskusi dan literasi menjadi, tema yang paling Abang tunjukkan pada saat Abang menjabat? Iya, yang pertama saya mengingat bahwa dari teman-teman angkatan 2016, yang paling awal untuk dijadikan acuan kenapa kita harus mendirikan himpunan, itu adalah pengembangan akademik kita. Jadi kita ingin pengembangan akademik, kemudian baru pengembangan soft skill, baru kemudian pengembangan minat dan bakat, serta jiwa sosial kita. Nah, pengembangan akademik itu sendiri
tentu kita tidak hanya di kampus gitu kan, tidak hanya melalui kelas-kelas formal di dalam kelas sama dosen, tapi juga banyak dari luar gitu. Dan kenapa kemudian diskusi? Karena saya juga beberapa kali terlibat di dalam organisasi yang melatar belakangi diskusi seperti obrolan akar rumput. Nah, diskusi itu penting bagi saya ya. Diskusi dan literasi itu sangat penting untuk memunculkan ide-ide baru, sekaligus melihat isu-isu yang ada sekarang. Jadi kalau diskusi di IRSA itu pertama ada isu, kemudian eee, kita kembalikan ke teori HI-nya. Isunya Iya, tentang lingkungan, seperti di festival itu isunya tentang lingkungan. Kita kemudian eratkan lagi dengan hubungan internasional, bagaimana kemudian ternyata isu lingkungan dan ilmu hubungan internasional itu sangat erat. Nah, kita kemudian satukan di situ dan untuk dipatahkan sebagai teori gitu kan, sebagai pembelajaran bagi mahasiswa hubungan internasional. Nah, itu yang terjadi. Itu yang melatar belakangi saya untuk kemudian memperbanyak isu-isu tentang diskusi-diskusi. Ada kemudian tentang diskusi tentang spektrum politik ya, spektrum politik. Banyak iya, teman-teman HI itu mau mengatakan politik kanan, kiri, dan segala macam lah. Tapi kemudian ada beberapa yang mengatakan ini keliru, dan akhirnya kita coba bawa pandangan-pandangan tadi dalam sebuah diskusi. Nah, yang itulah yang ingin kita dorong gitu kan, yang ingin kita dorong bahwa ya, diskusi ini kita perlu perbanyak gitu kan. Isu-isu yang ada sekarang itu bisa dikaitkan dengan teori HI. Nah, itulah yang akhirnya kita dorong, kita angkat agar kemudian balik lagi tujuan awalnya bahwa ini IRSA ditujukan agar pengembangan akademik, dan itu juga diharapkan oleh dosen-dosen ilmu hubungan internasional karena pengembangan akademik itu juga sangat mendukung ya, kegiatan-kegiatan itu sangat mendukung. Kemudian ada yang soft skill. Sebenarnya ini kegiatannya bekerja sama dengan um, laboratorium IRSA, laboratorium HI, maaf. Jadi melaksanakan yang namanya table manner. Itu termasuk dalam soft skill, gitu kan. Kita nggak belajar itu di kelas, tapi kita dapatkan di kegiatan-kegiatan di luar. Table manner, lalu kemudian ada uh, model ini simulasi sidang. Itu juga iya, kemudian yang seperti itu yang ingin kita kembangkan. Kemudian minat dan bakat dan sosial. Minat dan bakat seperti futsal dan lain-lain itu juga tetap perlu. Itu sebagai pemersatu dan sekaligus mengembangkan minat dan bakat. Dan HI juga sesuai tagline-nya ya. Tagline kita HI juara, HI berjaya. Juara tidak hanya di akademik, tidak hanya di akademik, tidak hanya di keilmiahan, tetapi juga di hal-hal lain seperti olahraga. Kemudian juga sosial, kita juga tentu kalau kawan-kawan ingat di Tridharma Perguruan Tinggi itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan itulah juga yang kita dorong agar kita punya jiwa sosial yang tinggi sekaligus memberikan bermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Salah satunya itu pengenalan perdamaian kepada anak-anak itu di panti asuhan. Nah, itu juga saya rasa sangat bermanfaat ya. Dan itu semua tidak hanya dari pikiran saya gitu. Saya memang terbiasa diskusi, terbiasa dalam kegiatan, tergabung dalam kegiatan diskusi dan literasi, tapi dikembangkan oleh seluruh rekan-rekan di kabinet pembaruan pada waktu itu. Karena rekan-rekan kabinet pembaruan juga sama keisi kepala kami ya. Sekiranya masih memiliki tujuan dan visi sama seperti yang kata kedua. Itu sih. Kenapa kemudian sangat menekankan pada diskusi dan literasi. Saya rasa kemanfaatannya sampai sekarang bahwa itu. iya. Kalau kita dari tadi udah bahas pengalaman abang di organisasi intra kampus, mungkin cukup menarik kalau kita melihat di organisasi ekstra kampus loh. Karena abang juga kan ternyata sudah cukup lumayan sering nih di organisasi ekstra kampus bang. Nah menurut abang kan banyak tuh orang-orang mahasiswa yang bilang bahwa uh, jangan deh gabung organisasi ekstra kampus, uh, takutnya itu cuma jadi undergo suatu golongan ataupun partai kalau kita sering dengar kan gitu. Tapi menurut abang seberapa penting bang
organisasi ekstra kampus ini membentuk mahasiswa itu, Bang? Apakah memang Abang melihat itu sebagai positif ataupun itu sebagai ada positif atau negatif, Bang? Mungkin begitu. Nah, pertama, saya tidak banyak ikut di eksternal, organisasi eksternal seperti Cipayung ya, katakanlah ya, organisasi Cipayung. Iya. Tapi saya selalu menghargai kawan-kawan yang mempunyai pilihan untuk bergabung ke dalam organisasi-organisasi tersebut. Terlepas dari stigma-stigma yang melekat pada organisasi tersebut, organisasi-organisasi eksternal seperti yang Bung sebutkan tadi, tentu organisasi tersebut tetap mempunyai kebermanfaatan yang luar biasa bagi kadernya. Saya juga termasuk salah satu yang ada sedikit rasa menyesal ya tidak tergabung dalam organisasi eksternal, karena kemudian teman-teman saya yang tergabung dalam organisasi eksternal tersebut, kapasitas dan kapabilitas mereka di dalam pergerakan dan lain-lain itu jauh lebih baik daripada saya, gitu. Daripada saya yang tidak mengikuti organisasi tersebut. Karena memang mereka mempunyai sistem kaderisasi yang cukup baik, yang ya kita tahu lah dari sekian puluh tahun mereka berdiri, tentu mereka punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk mengkader massa gitu kan. Dan akhirnya saya pikir saya selalu menghargai kawan-kawan saya yang punya pilihan untuk bergabung di organisasi manapun. Nah, karena memang kita butuh pergulatan ide gitu kan. Kita butuh pergulatan ide yang banyak. Yang mulai dari bahasanya ideologisnya apa, ideologinya A, B, dan C, sampai D, sampai Z, itu kita perlukan. Nah, itu yang penting ya. Itu yang penting, bahwa ada sistem kaderisasi yang baik, ada sistem kaderisasi yang baik di dalam organisasi-organisasi tersebut. Sehingga kawan-kawan yang tergabung dalam organisasi tersebut bisa mempunyai daya berpikir yang lebih baik gitu ketimbang saya yang tidak tergabung ke dalam organisasi. Nah, kalau kemudian pandangannya bagaimana kemudian organisasi tersebut, apakah baik atau tidak? Itu sangat baik ya bagi mahasiswa di dalamnya. Asal memang asal memang maksimal. Itu yang paling penting. Maksimalkan diri di dalam suatu organisasi. Jangan sampai kemudian organisasi kita ngikut banyak organisasi, tapi jadi angin lewat saja bagi organisasi tersebut. Banyak kan kawan-kawan yang banyak ikut organisasi A, B, dan C sampai Z, tapi jadi angin lewat saja gitu. Tidak dari bagi teman-teman di organisasi A, dia kayaknya condong di organisasi B lah, kan ada ya. Kemudian dari bagi organisasi B, kayaknya dia lebih condong ke C lah. Ternyata di C dia juga tidak condong, dia condong ke D. Nah itu kan kemudian jadi bermanfaatan kita di dalam organisasi tersebut kan itu kurang. Nah jadi saya sarankan bagi kawan-kawan ya untuk ikut di beberapa organisasi saja yang memang kemudian bisa memberikan kawan-kawan bisa memberikan kebermanfaatan lebih bagi organisasi tersebut, dan organisasi tersebut juga memberikan kebermanfaatan bagi kita. Maksimalkan, karena daripada banyak organisasi tapi tidak maksimal, lebih baik beberapa organisasi saja sampai termaksimal gitu kan. Tapi kita sampai dikenal kemudian, oh iya dia di organisasi A dan dia sangat baik dalam berorganisasi, itu penting. Jadi terserah apapun organisasinya, yang penting maksimal aja ya. Iya. Berarti memang tergantung dengan kesepakatan dengan diri kita, Bang ya, mau bermanfaat di mana ya? Iya. Iya, pertama kalau mahasiswa baru ya, ini kan mungkin disaksikan oleh mahasiswa baru. Tipsnya pertama pasti kawan-kawan juga merasa bahwa mereka ingin ikut di banyak organisasi, banyak sekali organisasi. Itu nggak apa-apa, itu oke untuk pengalaman pertama kalian. Tapi kemudian di masa-masa berikutnya kalian sudah harusnya bisa memilih gitu kan. Karena kita tidak hanya membagi waktu untuk organisasi, kita juga membagi waktu untuk akademi. Akademis itu yang paling penting kan, karena kita sebagai mahasiswa dan harus bertanggung jawab sebagai status kita sebagai mahasiswa. Nah, organisasi itu kemudian kita bisa pilih gitu. Bagaimana di mana sih organisasi kita yang posisi kita bermanfaat bagi organisasi tersebut, atau organisasi tersebut ternyata bermanfaat untuk diri kita. Bermanfaat untuk kita dalam hal apa? Dalam hal pengembangan diri. Dalam hal pengembangan diri kita di sana bisa
ternyata yang tadinya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa public speaking, sampai akhirnya bisa. Lalu kemudian yang tadinya tidak bisa, tidak ngerti surat menyurat itu seperti apa, akhirnya bisa. Nah, yang hal-hal seperti itu kan bermanfaat artinya. Nah, itu yang kemudian harus dipilah. Saya rasa ada organisasi yang memang benar-benar bisa memberikan itu gitu. Nah, atau paling tidak, kalau memang organisasi tersebut tidak bisa memberikan kemanfaatan, tetapi posisi kita bermanfaat bagi organisasi tersebut. Misalkan organisasinya ternyata butuh orang-orang yang cakap untuk uh, menjalin relasi dengan organisasi lain. Nah, ternyata kita mempunyai kecakapan dalam hal itu. Kita dapat di organisasi lain misalkan. Nah, kita bawa sikap kita ke dalam organisasi tersebut. Akhirnya kita yang memberikan kemanfaatan bagi organisasi itu. Nah, itu yang kemudian harus dipilah. Jadi kawan-kawan Bapak jangan sampai terjebak kita ikut banyak organisasi. Tapi kemudian kita tidak memberikan efek apapun dalam organisasi tersebut. Tidak apa-apa untuk tahapan pertama, tapi kemudian kawan-kawan harusnya bisa mulai memilah bagaimana organisasi yang tepat, bagaimana organisasi yang kita right man on the right place gitu. Kita tepat di situ dan tempatnya tepat di situ. Itu sih. Ya, mungkin kalau bisa ditarik benang merahnya, ini ada hubungannya dengan IRSA itu sendiri, Bang, mungkin. Ya kan? Karena memang IRSA dalam perjalanannya yang saya ketahui ya, itu kan sebenarnya sudah sangat sedikit sekali peminatnya. Saya merasakan sendiri bahwa di angkatan saya ternyata memang dalam beberapa tahun open recruitment itu kan memang selalu menurun angkanya memang. Dan di tahun ini memang ada gebrakan baru dari Bang Gilang itu ternyata diubah ADRT-nya menjadi setiap mahasiswa ilmu hubungan internasional adalah anggota IRSA kan. Ya, Mungkin pertama tantangan klarifikasi dulu. Sebetulnya dalam ADRT memang sejak awal, sejak 2016, semua anggota IRSA, semua mahasiswa HI itu adalah anggota IRSA. Tetapi dalam hal kepengurusan kita perlu rekrutmen. Itu salah satunya, proses rekrutmen. Nah, tapi bagi saya pribadi ya, himpunan itu sebaiknya tidak melalui proses rekrutmen sama sekali. Ya, kenapa di masa 2016 itu ada rekrutmen, saya nggak tahu itu ya, kebijakan dari tahun 2016. Tapi kemudian di 2017 sebagai kader DPSDM saya menilai bahwa kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung menghilangkan open recruitment. Open recruitment tetap ada, tetapi kita tidak batasi anggotanya. Begitu juga di 2018. Di 2018 kita menerima semua mahasiswa yang masih punya minat untuk jadi kepengurusan IRSA. Dan alhamdulillah sebenarnya di sekarang itu 2018 tidak ada perekrutmen sama sekali, semuanya terlibat di dalam IRSA, harus terlibat di dalam IRSA. Dan saya harap di 2020 juga begitu, 2021 juga begitu, 2022 sampai seterusnya juga begitu. Kenapa? Pertama, kita ingin bahwa himpunan ini mengenalkan diri terlebih dahulu sebagai rumah bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional. Itu yang pertama. Jadi kita ingin mengenalkan ini rumah kalian, gitu kan. Rumah yang kemudian nggak tahu ya kondisinya sekarang gimana ya. Apakah kondisinya bagi kawan-kawan itu fondasinya rusak atau sudah bagus rumahnya atau kemudian tidak ada atapnya atau terserah bagi kawan-kawan mau mendefinisikan rumah ini seperti apa. Nah, kemudian bagi kawan-kawan yang merasa bahwa oh ternyata aku bisa bangun dinding nih untuk rumah ini gitu. Ternyata aku bisa bangun dinding untuk rumah ini. Itu kebermanfaatan deh. Ternyata aku bisa bangun dinding bagi rumah ini. Aku mau bangun rumah ini aja gitu. Atau kemudian kawan-kawan yang merasa bahwa nggak apa-apa lah, aku udah teduh kok di sini. Aku nggak aman kok, ada teman-teman yang lindungin aku di rumah ini. Nggak apa-apa juga. Nah, bagi kawan-kawan yang lain juga merasa bahwa kayaknya aku nggak cocok di sini. Aku ingin merantau saja. Itu juga nggak apa-apa. Jadi bagi saya organisasi IRSA terutama itu pertama jadi tempat bernaung pertama dulu bagi mahasiswa HI. Lalu kemudian bagi mahasiswa HI tersebut mau dia ke organisasi lain, mau dia kemudian ikut mengembangkan diri di organisasi lain, it's okay, it's fine. Kita selalu menghargai pendapat-pendapat dan
pilihan bagi mahasiswa. Sehingga kalau mereka ingin gabung organisasi lain itu nggak apa-apa. Tapi kemudian tetap ada rumah, tetap ada organisasi yang siap menampung mahasiswa ilmu hubungan internasional. Kenapa? Karena memang cuman himpunan sendiri yang memang mempunyai kedekatan secara emosional ya, bukan ya, memiliki kedekatan secara fungsi dan tujuan. Karena kita pengembangan akademik. Kita belum tentu bisa dapatkan soft skill seperti model United Nation misalkan, simulasi ya kan, simulasi sidang PBB di organisasi lain. Nah, kita bisa dapat itu di IRSA. Sekaligus kita juga bisa dapat pengalaman-pengalaman lain di organisasi IRSA ini sendiri. Nah, itu yang kemudian dan IRSA ini sangat identik gitu kan, bahkan sampai pembimbingnya itu dosen kita sendiri, kemudian pembinaannya dosen kita sendiri, dan dosen kita juga jadi bagian dari membentuk ini gitu kan. Nah, itulah yang kemudian saya harapkan ada di mahasiswa HI gitu. Jadi saya harap mahasiswa HI sudah dikenalkan dengan rumahnya yaitu IRSA, tapi kemudian kalau mahasiswa ingin kawan-kawan terutama ya misalkan disaksikan oleh maba, kawan-kawan ingin memilih organisasi lain untuk bernaung untuk kemudian mengembangkan diri, itu oke saja, itu fine kan. Karena kita menghargai pendapat dan juga menghargai pilihan orang-orang. Nah, itu sih. Jadi saya harap untuk organisasi pilihlah yang mana yang sesuai menurut kalian saja, tetapi jangan lupa bahwa himpunan hubungan internasional akan tetap selalu jadi bersiap jadi rumah pertama bagi mahasiswa HI itu. Oke Bang, mungkin apa ya, yang menarik tadi Abang bilang bahwa himpunan ini harusnya menjadi rumah bagi mahasiswa HI kan. Tapi yang banyak kita temui hari ini kan sebenarnya persepsi mahasiswa HI hari ini tidak pernah merasakan apa ya, tidak pernah tidak pernah bisa bilang himpunan ini sebagai rumah karena mereka tidak merasakan apa yang himpunan ini berikan itu sebagai rumah, tidak pernah merepresentasikan himpunan ini sebagai rumah karena mereka juga tidak pernah berteduh di sana, mereka tidak pernah tidak pernah merasakan lah bahwa himpunan ini adalah rumah. Benefit sebagai rumah itu tidak pernah direpresentasikan oleh IRSA. Nah, itu sebenarnya itu adalah tanggapan yang paling sering kawan-kawan saya bilang pada saya gitu. Tapi mungkin itu adalah tantangan IRSA mungkin atau Abang bagaimana Bang menganggapnya? Ya, yang pertama jelas ya, itu tantangan bagi pengurus untuk kemudian benar-benar menghadirkan organisasi ini sebagai rumah bernaung bagi mahasiswa HI. Seperti Indonesia saja ya, kita ambil contoh negara saja. Banyak orang di Indonesia ini yang merasa bahwa negara ini tidak hadir di rumah mereka. Gitu. Banyak juga kan, bahwa ya, mau negara apapun kita tetap gini aja lah gitu kan. Ada juga yang merasakan seperti itu. Sama seperti halnya di organisasi lingkup terkecil. Ya, negara juga organisasi sebenarnya kan. Sama seperti di lingkup terkecil organisasi. Banyak kawan-kawannya yang merasa seperti itu juga jadi tantangan gitu kan bagi kita semua. Yang jelas bahwa upaya-upaya bagaimana kemudian menghadirkan organisasi bagi kebermanfaatan organisasi bagi mahasiswa hubungan internasional itu harus terus digalakan. Kenapa kemudian kami juga kemarin sempat memilih diskusi sebagai ajangnya, metodenya, itu sebagai kemudian kami memfasilitasi bagi kawan-kawan yang ingin mengembangkan diri dan pengetahuan mereka mengenai ilmu hubungan internasional. Itu kemudian tercetus diskusi. Kenapa kemudian main futsal? Terlihat sederhana tapi ternyata kami sadar bahwa futsal itu bisa menyatukan banyak pihak. Nah itu juga kemudian kami angkat. Kenapa kemudian bakti sosial? Gitu. Itu juga saya harapkan bahwa bisa mengangkat bahwa solidaritas mahasiswa ilmu hubungan internasional. Nah hal-hal yang seperti itu yang harusnya semakin dihadirkan, semakin dimasifkan oleh organisasi ini. Itu jadi tantangan bagi pengurus-pengurus berikutnya. Karena harusnya berkembang gitu kan. Kalau di pengurus sebelumnya mempunyai tantangan misalkan bagaimana mengkoordinir internal terlebih dahulu, kepengurusan inti terlebih dahulu, kemudian pengurusan inti sudah solid,
kita kemudian bergerak ke arah berikutnya, pencarian anggaran dan lain-lain untuk mendukung setiap organisasi kegiatan kita. Nah, itu harus ditingkatkan terus. Jangan sampai stuck karena kemudian kalau sudah ditingkatkan kita bisa memberikan kemanfaatan bagi mahasiswa HI lebih banyak. Dan kemudian saya tetap juga berpikir ya bahwa untuk kita ingin dirangkul orang, kita harus siap buka tangan kita gitu kan. Kita harus siap buka tangan kita untuk dirangkul orang. Mungkin ya pemimpinnya ya, kan ketuanya satu gitu kan. Ketuanya cuma punya 2 tangan gitu kan. Dia merangkul orang sebelahnya, kiri kanannya. Nah, orang kiri kanannya ini harus merangkul orang lagi, harus merangkul orang lagi, harus merangkul orang lagi sampai kita jadi sebuah rangkulan yang kuat, yang lebar dan luas gitu. Itu yang harus dilakukan. Dan untuk itu kawan-kawan harus bersedia untuk membuka tangannya gitu. Itu yang pertama. Jadi saya harapkan kawan-kawan juga siap menerima berbagai macam bentuk rangkulan, disupport juga organisasinya. Kalau ada kegiatan diskusi, ikuti gitu kan. Karena tidak pernah ada biaya, tidak pernah ada kesulitan gitu. Selalu memberikan kemudahan. Nah, itu diikuti bagi mahasiswanya. Jadi terutama bagi mahasiswa baru, nanti kalau kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti diskusi dan lain-lain, dia akan ikuti. Oke, nggak apa-apa. Nanti tentu saja akan difasilitasi dengan baik oleh organisasi. Itu sih yang harus ditanamkan. Bahkan dari sejak maba ya. Kebetulan nanti di maba 2020 coba ditanamkan hal tersebut. Saya yakin kawan-kawan juga bersedia kok. Saya dulu nggak diajak, nggak ada yang ngajak, tapi saya ikut sendiri. Itu salah satu hal yang ingin saya lakukan. Saya nggak ada yang ngajak, kawan-kawan ya. Kita kan sering ada satu geng, beberapa geng gitu kan di kelas. Kawan-kawan saya nggak ada yang ikut organisasi IRTA, tapi saya tetap ikut. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Jangan ragu untuk ikut organisasi segala macam. Itu sih. Jadi saya harap dari kepengurusan bisa meningkat terus ya. Bagaimana merangkul dari kawan-kawan seluruh mahasiswa internasional. Iya bang. Iya, mungkin karena memang masih terbilang baru juga bang. Mungkin bang, apakah itu kemudian masih bisa dijadikan alasan bang? Kalau misalnya apa yang terjadi hari ini wajar di usia yang baru 3 menuju 4 tahun ini wajar dialami oleh sebuah organisasi yang baru berdiri selama itu bang. Jadi alasan enggak juga ya. Jadi alasan enggak serta-merta itu sebuah alasan. Tapi memang kita dibenturkan pada kondisi tersebut. Itu yang pertama. Kalau kemudian alasan kita masih baru segala macam, sebenarnya tidak bisa jadi alasan. Karena beberapa organisasi baru juga bisa lebih baik. Ada yang organisasi-organisasi yang lebih muda juga bisa lebih baik. Itu tidak bisa jadikan alasan, tetapi memang realita dan kondisinya yang seperti itu. Dan mungkin ada hal-hal ketika baru pembentukan yang keep dari kawan-kawan sebelum-sebelumnya, baik dari pengurus saya maupun sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan atau kemudian tidak diatur atau kemudian belum menemukan skema yang baik sampai akhirnya jadilah persepsi-persepsi yang ada timbul sekarang. Jadi lebih berat tantangannya karena harus menyingkirkan persepsi-persepsi tersebut untuk kemudian lebih baik. Kalau jadi alasan itu sebenarnya tidak bisa dijalankan, tapi kondisi realita yang ada memang seperti itu. Itu sih. Iya, sebenarnya ya sudah sekitar 30 menit ya kita sudah live ya, sudah melakukan podcast. Ya. Mungkin gini bang, karena memang ini sedang dalam situasi menerima mahasiswa baru. Nah, kita ada adik-adik yang baru nih, adik tahun 2020. Mungkin pesan abang untuk adik-adik 2020 gimana bang? Terutama dengan kemauan mereka untuk kemudian berproses di himpunan ini bang. Mungkin ada yang mau disampaikan bang? Tips kuliah di HI gitu ya. Tips kuliah di HI, jangan. Ya, itu. Tips di kuliah di HI memang pertama
eee, kuliah di HI itu jelas butuh skill yang mumpuni untuk berdiplomasi. Itu yang pertama. Skill yang mumpuni untuk diplomasi, skill yang mumpuni untuk bicara di depan publik, kemudian skill yang diperlukan dalam rangka membangun kita sebagai diplomat-diplomat andal di masa yang akan datang. Nah, di kelas itu saya rasa bisa dikatakan cukup, tapi kalau kawan-kawan yang ingin memiliki pengalaman lebih, tentu kawan-kawan harus ikut di beberapa organisasi. Sebenarnya manusia itu ya, sebenarnya manusia itu berorganisasi. Sejak awal kita itu berorganisasi, tapi kita tidak pernah tapi ada organisasi yang bentuknya uh, formal dan ada yang tidak. Kawan-kawan sejak masuk ke kuliah, tentu pasti ada gengnya gitu kan. Ada teman A, teman B, teman C yang kemudian membentuk satu geng yang sama. Organisasi itu ketika ada lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama tersebut. Jadi dia berkelompok. Nah, sejak awal mahasiswa itu sudah berorganisasi. Saya yakin mereka punya teman-teman yang dekat, kemudian berkumpul ke kantin bareng, ke perpustakaan bareng, sampai ngerjain tugas bareng, itu organisasi sebenarnya. Cuman tinggal mengembangkan diri ke organisasi yang bentuknya formal. Kenapa harus formal? Karena memang organisasi formal inilah yang kemudian memberikan skill-skill tersebut gitu. Saya tidak bisa berbicara banyak di depan publik kalau tidak pernah bergabung di organisasi. Kita mungkin belum tidak bisa mengumumkan pendapat kalau tidak dipaksa di dalam organisasi. Kalau di dalam organisasi kan kita ada rapat, ada simpel saja ya, kita ada rapat. Kemudian rapat tersebut membahas tentang tentang misalkan kita mau ngadain lomba apa gitu 17-an ini. Ya kan organisasi kan ada rapat gitu kan. Kita mau ngadain lomba Yeah. apa nih? Kita ngadain lomba kerupuk aja lah, makan kerupuk. Tapi kemudian kita ini pengen bilang bahwa jangan gak usah makan kerupuk, udah biasa gitu kan. Kita pengen makan yang kita coba lomba yang lebih baik. Lebih ini misalkan makan mangka misalkan gitu kan. Misalkan ya. Tapi kemudian kita ingin mengungkapkan pendapat tersebut, tentu di dalam organisasi kita dipaksa untuk mengungkapkan pendapat. Kalau enggak, ya udah jalan aja gitu orang yang mau makan kerupuk tadi. Tapi kita kan punya pendapat pribadi. Aku lebih berpendapat kalau kita makan ini aja lah, lombanya lomba balap karung aja lah. Karena kalau udah makan kerupuk, gimana nanti teman-teman yang lagi puasa, misalkan. Itu kan bisa. Nah, itu yang kemudian harus dibentuk di organisasi. Nah, jadi untuk mendapat dan itu skill berguna untuk terutama mahasiswa ilmu hubungan nasional karena kita dirancang untuk kemudian bisa jadi diplomat-diplomat andal di masa yang akan datang. Nah, itulah yang kemudian kenapa mahasiswa baru terutama ilmu hubungan internasional harus berorganisasi. Dia harus bisa menempatkan diri, meningkatkan skillnya sehingga bisa jadi lulusan HI yang handal, lulusan HI yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu sih. Ya Bang, karena tadi sudah disinggung menuju dunia pekerjaan, tentu sebagai orang-orang yang ingin bekerja di tempat yang terbaik, tentu dibutuhkan kualifikasi yang baik juga Bang, gitu kan. Nah, sedangkan apa ya, menurut saya jurusan kita hari ini kan sebenarnya belum maksimal memberikan kebutuhan mahasiswanya begitu. Mereka belum cukup maksimal memberikan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa hubungan internasional. Bagaimana Bang Abang menanggapi itu Bang? Sebagai mahasiswa yang mahasiswa sudah di akhir nih kan pasti akan nggak lama lagi akan bersinggungan dengan dunia pekerjaan. Apakah masalah kualifikasi ini cukup membingungkan Bang? Atau gimana Bang? Ya, masalah kualifikasi lulusan ya. Sebenarnya Iya. HI itu fleksibel untuk kerja di mana saja. Jadi apa yang diberikan oleh jurusan hari ini, kalau saya tadi menyinggung masalah diplomat, jelas bahwa HI itu biasanya identik dengan diplomat. Itu yang pertama. Dan diplomasi itu tidak hanya berfungsi sebagai ketika kita jadi diplomat. Kerja dimanapun, kita akan memerlukan banyak sekali diplomasi. Itu yang pertama. Jadi skill-skill itu kemudian bisa kita arahkan
untuk hal-hal lain di dunia pekerjaan yang lain-lain. Sekarang misalkan beberapa banyak ternyata pas magang tidak hanya Kementerian Luar Negeri, ada yang di NGO, ada yang di dinas, ada yang kemudian di organisasi, gitu. Itu yang kemudian didorong. Kita bisa kerja di mana saja, fleksibel untuk kerja di mana. Ada yang di perusahaan juga. Jadi bagi saya sih pribadi balik kepada individu bahwa kita harus maksimal kita harus maksimal memerankan diri kita sebagai lulusan ilmu hubungan internasional yang punya skill di dalam diplomasi, skill negosiasi yang baik. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, kita akan siap. Kita mempunyai spesialisasi itu, gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita Iya. siap untuk ditempatkan di mana saja sesuai dengan keilmuan kita. Ilmu hubungan internasional itu bicara ekonomi, bicara politik, bicara sosial, bicara budaya, dan lain-lain. Itu yang bicara lingkungan juga bahkan. Nah, itulah yang kemudian membuat kita lebih spesial gitu daripada jurusan-jurusan lain. Nah, Dan itu semua yang itu harus kita maksimalkan. dapatkan di organisasi. Gimana? Dan semua itu bisa kita dapatkan di organisasi ya. Iya, insya Allah itu bisa didapatkan lebih banyak daripada di organisasi. Kalau Iya. kita didapat di 80% gitu kita dapat di kelas misalkan, 20%-nya lagi kita dapat dari organisasi sehingga kita bisa 100% maksimalnya gitu kan. Itu yang kemudian itu untuk melatih skill-skill kita. Jadi tidak hanya di kelas. Kan kadang ya sampai orang-orang kadang bingung ya, bagaimana sih ngecek dosen yang baik dan benar? Itu ada kan ya kan di Twitter, Iya. di Facebook, di Instagram. Gimana cara ngecek dosen yang baik dan benar? Bahkan aku nggak berani nih protes nilai, bukan protes nilai ya, aku nggak berani nih mempertanyakan nilai itu bagiku kayak ini segala macam karena aku nggak berani. Tetapi bagi mahasiswa saya atau teman saya ya, saya ya meng, me, kita sudah dilatih gitu untuk berkomunikasi dengan baik, baik dengan atasan, baik dengan dosen dan lain-lain. Tentu kita mempunyai skill itu dan kita nggak takut-takut lagi gitu, bukan masalah takut ya. Kita tetap hormat, kita respect, kita punya cara tersendiri untuk mengecek dosen sehingga bisa dinilai sopan, bisa dinilai sesuai tata krama dan lain-lain. Itu harusnya dimiliki oleh skill kita gitu. Jadi jangan sampai ngecek dosen sendiri aja takut. Gimana nanti kita ngecek atasan, kita ngecek klien dan lain-lain itu kan lebih parah lagi gitu nanti. Nah itu sih yang lebih harus ditekankan. Iya. Berarti ternyata memang semua yang kita butuhkan dalam hubungan internasional, apa yang kita pelajari di hubungan internasional itu sebenarnya sudah sedikit lebih banyak kita temukan juga di organisasi, Bang. Nah, Iya. iya, baik. Kita tadi udah bilang tentang jurusan, bahkan sudah nyinggung dunia pekerjaan tadi, organisasi, IRSA. Mungkin pesan nih Bang terakhir buat mahasiswa ilmu hubungan internasional, mungkin bisa semangat ataupun agitasi mungkin silahkan mungkin untuk mahasiswa Saya ilmu hubungan. ketawa tadi karena barusan ngecek di Twitter juga ada yang bilang tetap menyerah jangan semangat. Ya, pesan untuk kawan-kawan yang hubungan internasional, pesan untuk angkatan saya 2016 ya, semangat dan kita punya dunia baru untuk dimenangkan. Kita tentu akan keluar dari kampus ini sebagai lulusan hubungan internasional yang tentu saja kita akan mempunyai kesempatan yang lebih baik, insya Allah daripada kawan-kawan yang lain. Kita harus bisa menunjukkan bahwa akademisi ilmu hubungan internasional, lulusan ilmu hubungan internasional itu bisa bersaing di dunia kerja, baik di dunia usaha dan lain-lain. Kemudian untuk kawan-kawan yang saat ini masih berkecimpung di dunia kuliahan, hubungan internasional angkatan 2017, 18, 19, tetap jaga semangat dan tetap solid ya sebagai HI ilmu hubungan internasional, sebuah jurusan yang kemudian harapannya tidak memecah belah kita. Dunia perkuliahan yang harusnya kemudian kita saling bantu, saling mengeratkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain untuk membangun ilmu hubungan internasional ini, untuk membangun jurusan ini supaya lebih baik lagi. Itu yang saya pesankan untuk kawan-kawan yang masih kuliah sekarang. Dan untuk mahasiswa baru, ya kawan-kawan mahasiswa baru,
Selamat datang di Ilmu Hubungan Internasional. Kalian adalah diplomat masa depan Indonesia. Selalu kembangkan diri kalian dengan baik, kembangkan diri kalian dengan baik. Tidak harus diplomat sebenarnya, tapi skill-skill sebagai diplomasi dan negosiasi itu harus kita camkan pada diri kita bahwa kita adalah spesialis di situ. Dan jangan lupa untuk bergabung dalam organisasi, apapun organisasinya, yang jelas kalian harus bisa memberikan kebermanfaatan bagi organisasi tersebut, atau organisasi tersebut harus bisa memberikan kebermanfaatan bagi kalian. Sehingga kalian bisa menjadi lulusan ilmu hubungan internasional yang maksimal, baik secara skill maupun dari secara akademik. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Agung udah bisa membersamai malam saya yang sunyi ini. Dan kalau bisa saya tutup podcast hari ini, saya teringat kata-kata Bang Agung pada saat PMB 2019 ya. Dalam menyambut mahasiswa baru Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2020, beliau mengatakan seperti ini. Selamat datang di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang dimana pada saat semester pertama saya bercita-cita menjadi Selamat datang calon diplomat muda. Cita-cita saya semester 1. Cita-cita saya waktu semester 1. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Nah, terima kasih sekali lagi pada Bung Agung yang udah membersamai malam ini. Dan ya bagi kawan-kawan yang sudah mendengarkan, terima kasih. Saya Aldo Amran Limbong. Sampai berjumpa di podcast Irsa selanjutnya. Hubungan Internasional. HI juara, HI berjaya. HI berjaya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.